Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana? Masih semangat belajarnya? Nah, hari ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar matematika tentang penafsiran pecahan. Nah, anak-anak, di video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang cara membulatkan pecahan. Bagaimana? Apakah anak-anak masih ingat bagaimana caranya membulatkan pecahan? Jika bilangan yang akan dibulatkan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Nah, hal ini yang akan mempermudah kalian untuk melakukan penafsiran. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang penafsiran operasi hitung suatu pecahan. Nah, ada yang tahu apa itu penafsiran atau menaksir? Menaksir adalah memperkirakan. Apa sih tujuan kita untuk melakukan penaksiran? Tujuannya adalah untuk mempermudah mengetahui hasil suatu operasi hitung. Nah, anak-anak sekarang perhatikan ke papan ya. Di sini Bu Guru sudah menuliskan satu contoh soal. Kalian diminta untuk menaksirkan hasil operasi hitung pecahan. Ya, sebelum melakukan penaksiran, anak-anak harus melakukan pembulatan pecahan terlebih dahulu. Bisa kalian lihat pada soal ini adalah pecahan campuran. Jadi yang kalian perlu ingat atau perlu lihat adalah pecahannya saja. Jika dibulatkan menggunakan garis bilangan, pecahan 1/10 ini dekat dengan 0 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Sedangkan 8/9 jika dibulatkan menggunakan garis bilangan itu mendekati 1 sehingga 8/9 dibulatkan ke atas sehingga hasilnya 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka hasil penaksiran dari 21/10 ditambah 58/9 adalah 8. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai contoh lain. Bagaimana dengan pengurangan? Tentu caranya masih sama ya. Karena di sini adalah pecahan campuran, maka yang kalian lihat tentunya pecahannya saja. Di sini 4/5, pecahannya 4/5 jika dibulatkan dengan menggunakan garis bilangan, maka 4/5 ini mendekati 1, sehingga 4/5 dibulatkan ke atas menjadi 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sedangkan untuk 2/15, jika pecahan 15-nya ini dibulatkan menggunakan garis bilangan, maka 2/15 mendekati 0 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Hasilnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi hasil penaksiran dari 4/5 dikurangi 2/15 sama dengan 3. Nah, anak-anak, sekarang soalnya masih sama, tapi tandanya di sini Bu Guru ganti ya dengan menggunakan kali. Jadi caranya masih tetap sama seperti tadi. Karena ini pecahan campuran, tetap kalian harus lihat terlebih dahulu pecahannya saja untuk membulatkannya. Jadi di sini 4/5 jika dibulatkan menggunakan garis bilangan, maka 4/5 ini mendekati 1 sehingga dibulatkan ke atas. Jadi 4 ditambah 1 hasilnya 5. Begitu juga dengan 2/15. Jika dibulatkan menggunakan garis bilangan, maka mendekati 0 karena dibulatkan ke bawah. Jadi 2 ditambah 0 hasilnya 2. Hasil operasi hitung pecahan dari 4/5
dikali 2, 2 per 15 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, anak-anak tadi sudah contoh soal menggunakan perkalian. Sekarang guru sudah menuliskan satu contoh menggunakan pembagian. Bisa kalian perhatikan di sini soalnya 5 4 per 5 dibagi 2 2 per 15. Hasilnya masih tetap sama ya, seperti tadi. Kalian melihat pecahannya saja. Jadi dalam membulatkan pecahannya, jika menggunakan garis bilangan, maka 4 per 5 ini mendekati 1 karena dibulatkan ke atas. Jadi 5 ditambah 1 hasilnya 6. Sedangkan 2 per 15 itu mendekati 0, jadi dibulatkan ke bawah. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2, sehingga 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil operasi hitung pecahan dari 5 4 per 5 dibagi 2 2 per 15 itu adalah 3. Nah, anak-anak, tadi Bu Guru sudah mengajak anak-anak belajar menaksirkan pecahan biasa. Bagaimana dengan pecahan desimal? Tentu caranya masih sama ya. Yang harus kalian ingat adalah jika angka di belakang koma itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, Bu Guru sudah menuliskan soal di papan. Kalian perhatikan, 3,8 ditambah 1,2 sama dengan. Kalian perhatikan angka di belakang koma. Ya, 3,8 kalian perhatikan di sini ada angka 8 di belakang koma. 8 jika dibulatkan itu lebih dari 5 ya, jadi dibulatkan ke atas menjadi 1, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Begitu juga dengan 1,2. Angka di belakang koma adalah 2. 2 ini kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka hasil penaksiran operasi hitung pecahan desimal 3,8 ditambah 1,2 yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, anak-anak, sekarang soalnya masih sama ya, tapi Bu Guru ganti di sini menjadi pengurangan dan caranya masih sama seperti tadi. Kalian lihat angka di belakang koma, 8. 8 ini dibulatkan ke atas ya menjadi 1, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. 1,2. 2 ini dibulatkan ke bawah menjadi 0, maka 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, anak-anak, tadi penambahan sudah, pengurangan sudah, sekarang lanjut ke perkalian. Di sini Bu Guru sudah menuliskan soal 24,9 dikali 5,2. Tentu masih sama caranya ya. Kalian lihat angka di belakang koma. 24,9, angka di belakang koma adalah 9. 9 ini jika dibulatkan ke atas itu menjadi 1. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena 9 lebih dari 5. Jadi hasilnya 24 ditambah 1 sama dengan 25. Begitu juga dengan 5,2. Angka di belakang koma adalah 2. 2 ini kurang dari 5 sehingga dibulatkan menjadi 0 ya, dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya 5 ditambah 0, hasilnya tetap 5. 25 dikali 5 sama dengan 125. Nah, anak-anak, Bu Guru mengganti tandanya saja ya. Tadi sudah perkalian, sekarang pembagian. Soalnya masih tetap sama. 24,9 dibagi 5,2. Caranya masih tetap sama seperti tadi. Kalian perhatikan angka di belakang koma. Jadi di sini 9. 9 itu dibulatkan ke atas karena lebih dari 5. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 24 ditambah 1 sama dengan 25.
Kemudian 5,2, angka di belakang koma adalah 2. 2 dibulatkan ke bawah menjadi 0 karena kurang dari 5. Sehingga hasilnya 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar penaksiran operasi hitung bilangan pecahan campuran, pecahan desimal, dan sekarang kita akan belajar penaksiran operasi hitung persen. Nah anak-anak, untuk menaksirkan hasil operasi hitung persen, kalian harus terlebih dahulu tahu bilangan-bilangan persen acuan. Apa saja itu? Di sini Bu Guru sudah menuliskan di papan bilangan-bilangan yang termasuk dalam persen acuan. Ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru sudah menuliskan satu contoh. Taksirlah 24% dari 2000. 24% di sini jika dilihat pada persen acuan mendekati 25%. 25% itu sama atau senilai dengan 1/4. Jadi 1/4 dari 2000, dari itu adalah kali ya anak-anak. 1/4 dari 2000 itu sama dengan 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan Bu Guru tadi? Jadi, dalam melakukan penaksiran operasi hitung, baik itu pecahan campuran, pecahan desimal maupun persen, hal yang harus kalian ingat adalah melakukan pembulatan terlebih dahulu. Nah anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian, sekarang kalian kerjakan buku matematika pada halaman 20, soal latihan 7, nomor 1, 2, 3, 4, kerjakan soal A, B, F, G, dan soal nomor 5, A, B, C, D. Pada buku latihan, jangan lupa pakai cara ya. Kemudian diunggah pada Google Classroom atau dikirim lewat WA. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Ingat, selalu semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan diri. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!